Assalamualaikum Mams dan teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, seperti biasa aku mau sharing lagi kegiatan aku di rumah. Nah, ini tuh aku lagi buka paket. Ini paketnya tuh besar banget ya teman-teman. Nah, ini aku beli meja serbaguna untuk ditaruh di kamar anak aku yang cewek Tevia. Karena memang meja belajar itu udah lama banget, udah jelek, terus bagian bawahnya itu udah lapuk gitu. Jadi memang meja serbaguna itu udah lama ada di list keranjang aku ya teman-teman. Nah, ini paketannya langsung aja dibawa Mang Ujang ke kamar anakku cewek ya teman-teman, supaya langsung dirakit di situ. Jadi nanti kalau udah selesai dirakit, nggak repot-repot lagi mindahin ke kamar. Ngerakit meja serbaguna itu cukup lama ya teman-teman. Ini tuh makan waktu 4-5 jam gitu. Dan aku sempat minta video tutorialnya ke sellernya, karena memang sesusah itu kalau kita lihat dari panduan buku manualnya. Dan alhamdulillah setelah proses merakit yang cukup lama, akhirnya meja serbagunanya selesai juga. Ini tuh meja serbaguna yang bakal aku fungsiin untuk meja belajar plus meja rias. Anakku juga suka banget ya teman-teman. Dia bilang mejanya cantik, terus juga minimalis tapi bisa muat banyak barang. Nah, ini aku lagi buka paket lagi. Ini tuh kursi yang bakal aku taruh satu set dengan si meja belajarnya. Kursi ini belinya terpisah dengan si mejanya ya teman-teman. Jadi ini aku belinya itu di beda toko juga. Sebenarnya di toko yang jual meja juga ada jual beberapa kursi gitu ya teman-teman, tapi kayaknya kurang cocok gitu, jadi kita cari di toko lain. Dan ini dia kursinya udah selesai dirakit juga, cantik banget tuh, kakinya tuh terbuat dari kayu gitu, kelihatan estetik gitu ya teman-teman. Selain cantik, kursi ini juga kokoh banget ya teman-teman, dan juga empuk, jadi bener-bener nyaman untuk duduk. Terus anakku juga bilang kalau kursi ini bakalan nyaman buat belajar. Lanjut, sekarang aku mau geser-geser meja belajar yang lama dan juga kursinya. Ini mau aku pindahin dulu barang-barangnya, dan aku akan pindahin meja lama ini ke luar ya teman-teman. Nah, meja ini sih bakalan aku aku kasih aja ke tukang loak yang biasa lewat gitu. Dia tuh memang suka terima barang-barang yang udah nggak kepake di sini ya teman-teman. Jadi dia tuh memang suka nanya gitu, ada barang yang udah nggak kepake atau enggak gitu. Dan itu sebenarnya masih cukup bagus, cuman bawahnya udah agak sedikit lapuk. Ya, namanya juga meja yang umurnya tuh udah belasan tahun ya teman-teman. Itu udah aku lapisin wallpaper juga karena warnanya itu udah sedikit burem gitu. Sebenarnya ini meja kenang-kenangan waktu aku ngantor dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh meja yang aku pakai untuk kerja sehari-hari di kantor yang lama. Nah, jadi waktu itu kantorku tuh ada refreshing gitu untuk barang-barangnya, dan si meja ini tuh aku minta gitu. Nah, si kantor tuh akhirnya ngasih ya, memang beberapa barang itu diberikan ke karyawannya gitu. Jadi ini tuh bener-bener meja kenangan waktu aku ngantor dulu. Lanjut ngepel lantainya, tadi sih udah aku bersihin. Jadi ada bagian bawah meja tuh yang lepas-lepas gitu, yang lapuknya itu ya teman-teman, tapi udah aku sapu, udah aku bersihin. Nah, terus sekarang lanjut aku geser-geser ini mejanya. Nah, sebenarnya mejanya itu bisa posisi seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk bagian yang digeser-geser itu bisa fleksibel gitu, jadi bisa terserah kita. Nah, ini aku coba untuk posisi memanjang seperti ini. Nah, cantik ya teman-teman, tapi ternyata anak perempuanku kurang suka, jadi dia pengennya yang posisinya tuh yang memojok seperti ini. Jadi meja serbagunanya itu memang fleksibel banget ya teman-teman. Dia tuh bisa posisi memanjang atau dibikin menyudut seperti letter L gitu. Jadi tergantung kita, misalnya bosen ya kita rubah lagi. Gampang dan simpel banget untuk merubah posisinya.
Lanjut, sekarang aku beresin barang-barang punya anakku ya teman-teman. Untuk bagian laci atas itu aku taruh buku-buku, dan bagian bawahnya juga ya beberapa barang random yang aku taruh di situ. Ini sebenarnya sementara aja ya teman-teman, karena ini aku lagi anakku tuh lagi sekolah. Jadi ini sementara aku masukin dulu aja supaya nggak berantakan. Nanti kalau dia pulang sekolah dia pasti mau atur sendiri posisi barang-barangnya itu ditaruh di mana. Nah, sudah selesai, alhamdulillah tuh hasilnya jadi rapi, cantik, dan juga jadi kelihatan jauh lebih bersih daripada yang tadi ya teman-teman. Urusan meja belajar udah selesai, sekarang lanjut aku mau unboxing. Ini tuh alat pel yang aku beli di toko offline, jadi ini aku beli di toko perabotan di dekat rumah ya teman-teman. Nah, ini aku beli alat pel karena alat pel yang lama itu udah rusak. Alat pengeringnya itu nggak bisa muter, jadi mandek gitu. Ya udah, jadi aku harus beli yang baru lagi. Nah, tentunya aku pilih ini yang warna pink ya teman-teman. Ini tuh aku mereknya lupa apa nih ya. Ya pokoknya itulah mereknya. Nah, ini tuh tersedia dalam dua warna. Jadi ada warna biru, biru muda, dan juga warna pink seperti ini. Sebenarnya sini warna pinknya itu kurang muda ya menurut aku. Cuman ada dua pilihan. Ya udah aku ambil yang ini. Oh ya, aku baru ingat kalau merek pelan ini namanya itu Lion Star ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau samaan, nanti linknya aku cariin di Shopee dan akan aku taruh di deskripsi box. Oh ya, untuk kain pelnya kita dapat 2 pieces ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau langsung aja coba pelannya, alat pel yang baru ini. Nah, kebetulan aku belum ngepel, tadi baru aku sapu-sapu aja. Dan ini tuh posisinya itu udah siang nih teman-teman. Soalnya tadi kan aku beres-beres kamar anak cewek aku dulu, jadi aku pelnya tuh telat gitu ya. Nah, ini langsung aku menuju kamar mandi dan abaikan untuk penampakan kamar mandi aku yang sangat sederhana ya teman-teman. Jadi kamar mandi itu masih bawaan dari developernya. Belum pernah aku otak-atik, belum pernah aku dekor-dekor, pokoknya belum pernah aku apa-apain. Ini tuh kamar mandi asli bentuknya dari developernya. Nah, langsung aja ini aku pel untuk bagian ruang makan dulu ya teman-teman. Untuk bagian kamar-kamar sih udah aku pel duluan, cuma nggak aku record. Kecuali kamarnya Tevia, tadi sempat aku record sedikit ya teman-teman. Oh ya, untuk alat pelnya ini aku recommended, soalnya ini enak dipakainya ternyata ya. Dia tuh ringan, terus juga alat puternya juga lancar, jadi alhamdulillah nggak ada kerusakan. Nah, ini aku recommended sih untuk alat pelnya. Ini harganya tuh murah meriah sih menurut aku, jadi kurang dari 150.000 aja. Nah, kalau di toko perabotan sih ini aku belinya 150.000 pas ya teman-teman. Tapi setelah aku lihat di Shopee, ternyata ini tuh harganya lebih murah. Kalau nggak salah sekitar 120 sampai 130 ribuan gitu. Nah, sekarang lanjut aku pel di bagian ruang tamu ya teman-teman. Nah, untuk ngepel tuh sebenarnya aku udah sering cerita sih, kalau untuk ngepel biasanya aku nggak setiap hari. Nah, karena ini ada alat pel yang baru, jadi ya pengen nyoba aja. Nah, terus kan moodnya tuh muncul gitu buat ngepel. Nah, ini aku udah ngepel area dapur juga, tinggal aku pasang kasetnya, dan alhamdulillah udah selesai. Aku sudahi dulu videonya sampai sini ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngikutin aku sampai ke menit terakhir. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.